لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Berikutnya ayat yang ke-83 dari surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala fi bayani qaulillahi ta'ala wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah di saat kami mengambil mitsaq, perjanjian terhadap Bani Israel, kami ambil janji mereka, la ta'buduna illallah, agar mereka la ta'budu, janganlah kalian wahai Bani Israel la ta'budun di sini bentuknya adalah khobar, tetapi maknanya adalah amr. Allah ta'budu illallah. La ta'buduna illallah, untuk mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi beribadah hanya kepada Allah semata. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua untuk mereka berbuat ihsan, berbuat baik. Wa dzil qurba, demikian pula berbuat baik kepada kerabat yang memiliki kekerabatan. Wal yatama, demikian pula kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan-ucapan yang baik. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Di antara yang diambil sumpah setianya untuk dijalankan dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Diambil sumpah mereka oleh Allah agar mereka menjalankan ini semua. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada manusia, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian justru berpaling. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Diberikan pengecualian supaya tidak dianggap nanti seluruh Bani Israel seperti itu sifatnya. Ada orang-orang baiknya di antara mereka, tetapi hanya segelintir saja. Itu pun di masa tersebut. Wa antum mu'ridun, dalam keadaan kalian berpaling. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadhihi syara'i'
min usuliddin. Dan syariat-syariat ini yang tersebut di dalam ayat ini merupakan pokok-pokok agama. Allati amarallahu biha fi kulli syariat, yang Allah perintahkan dengannya pada setiap syariat, semuanya. Syariat-syariat yang dahulu kala semuanya mencakup daripada perkara-perkara ini, karena ini merupakan pokok-pokok dalam agama. Yang pertama adalah tauhid, la ta'budu illallah. Semua daripada Rasul diperintahkan untuk menyatakan kalimat ini. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Suruhan mereka adalah an i'budullah wajtanibut taghut, agar beribadah kepada Allah dan menjauhi daripada taghut. Allah ta'budu illa iya, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Baik. Maka ini merupakan usuluddin. Demikian pula berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan menjaga lisan, berbicara yang baik kepada sesama, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini adalah syariat-syariat yang la tatabaddal wa la tataghayyar, tidak akan pernah berubah pada setiap syariat. Listimaliha 'alal masalih al-'ammah fi kulli zaman wa makan. Karena hal tersebut, ya, perkara-perkara tersebut terkandung padanya kemaslahatan-kemaslahatan secara umum, kemaslahatan-kemaslahatan yang meliputi dan mencakup segala sesuatu dalam setiap masa, setiap zaman. Penunaian hak Allah, dan sebesar-besar hak Allah adalah tauhid. Kemudian penunaian hak-hak sesama, dan yang paling besarnya adalah hak orang tua, sehingga didahulukan. Kemudian yang memiliki kerabat, kemudian anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin. Fala yadkhuluha nasakh, maka syariat ini, ya, apa yang tersebut dalam ayat ini, perkara-perkara tersebut tidak termasuki oleh nasakh, penghapusan hukum. Tidak termasuki oleh nasakh. Dalam artian dari semenjak zaman dahulu kala sampai saat ini dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW tetap berlaku. Ka'asliddin, seolah-olah sebagai asliddin, sebagai pokok dalam agama. Walihada amarona Allah biha fi qauli, dan karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dengannya pada firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini dalam surat An-Nisa. Wa'budullaha, dan ibadahlah oleh kalian Allah semata, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ila akhir ayat, sampai akhir daripada ayat tersebut yang disebut dengan huququl asyarah. 10 hak tersebut di dalam ayat di surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu yang pertama. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, berbakti kepada keduanya. Yang kedua, wa bil qurba, kemudian kepada kerabat. Wal yatama, kemudian anak yatim. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, yang keenam, dan kepada tetangga yang dekat. Wal jarid junub, tetangga jauh. Wa sahibi bil jam, sahibi bil jam ada beberapa penafsiran, di antaranya menyertai safar. Dan wabnis sabil, yang ke-9, orang yang
putus perbekalan. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik kepada budak-budak kalian. 10 hak tersebut dalam satu ayat yang disebut dengan al-huquq al-ashar. Fa qauluhu wa id akhadna mitsaqa bani Israil, maka firman Allah di sini, dan ingatlah di saat kami mengambil mitsaq, perjanjian terhadap Bani Israil. Sudah menyatakan hadza min qaswatihim, ini merupakan bentuk di antara bentuk-bentuk kekakuan mereka, kekerasan hati mereka. Anna kulla amrin umiru bihi ista'sau, bahwasanya setiap perintah yang mereka diperintahkan dengannya mereka maksiati, mereka langgar. Fala yaqbalunahu illa bil aiman al ghalidhah, maka mereka tidaklah menerima perintah-perintah tersebut kecuali dengan disertai mitsaq, dengan aiman, dengan janji-janji, sumpah-sumpah. Ini sumpah mereka, dijanji dengan perjanjian-perjanjian yang keras. Ghalidhah wal uhud al muwaththaqah, dan juga dengan uhud. Kalau aiman tadi sumpah, ini uhud, janji-janji yang dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang besar. Di antaranya diangkat bukit di atas kepala mereka, diangkat gunung di atas kepala-kepala mereka. Bukit Tur betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat, mereka berada di bawah naungan gunung tersebut. Setiap saat bisa menjatuhi mereka. Apa perjanjian mereka dengan Allah? La ta'buduna illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ta'budun, ini bentuknya adalah khobar sekali lagi. Yani kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Seolah-olah sesuatu yang terjadi benar-benar seperti itu. Khobar. Ini kata para ulama, bentuk seperti ini, ya, tolak dengan kalimat khobar. Ini memberikan konsekuensi takkid, menguatkan perintah tersebut. Seolah-olah sesuatu tersebut sudah dikhobarkan. Memang demikian keadaan mereka. Padahal mereka ternyata banyak yang menyelisihinya dan melanggarnya. Allah sebutkan dengan berita khobar. Tidak Allah ta'budu, tapi la ta'buduna. La ta'buduna illallah. Asalnya adalah Allah ta'budu illallah, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza amrun bi'ibadatillahi wahdah. Ini merupakan perintah agar beribadah hanya kepada Allah semata. Perintah agar beribadah hanya kepada Allah semata. Dan juga nahyun anisyirk bihi, larangan dari mensekutukan Allah dengan sesuatu. Wa hadza asluddin, yakni asluddin rusul, yang merupakan asal daripada agama seluruh para rasul. Fala tuqbal al-a'malu kulluha illam yakun hadza asasuha, maka tidak akan pernah diterima amalan seluruhnya apabila tidak berada di atas fondasi ini. Jika ini yang didahulukan, karena ini merupakan asas, fondasi, landasan dalam setiap amalan. Fahadha haqqullah ta'ala ala ibadih, maka ini merupakan hak Allah ta'ala atas hamba-hambanya. Dan ini merupakan a'lal huquq,
wa 'adhamuha. Setinggi-tingginya hak, seagung-agungnya hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi semata dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian ini ba'da haqqillah taala, setelah hak Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan hak-hak makhluknya. Dan karena di antara hak makhluk yang paling kuat dan paling utama adalah hak kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tsumma qala wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baik. Dan karena kuatnya dan karena sangat besarnya hak orang tua terhadap anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara beriringan antara haknya yang paling besar, yakni hak tauhid, hak untuk diibadahi semata dan tidak disekutukan. Setelah itu kemudian disebutkan hak orang tua. Ini menunjukkan akan besarnya hak kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam firman-Nya, "Anishkurli wa liwalidayya ilayyal masir." Surat Luqman. Agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan terhadap kedua orang tua hendaknya senantiasa berbuat baik, berbuat ihsan, fil qaul wal fi'al, dalam ucapan ataupun dalam tindakan. Dan di dalam Sahihain hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" Wahai Rasul, amalan apakah yang paling afdal? Maka beliau menyatakan, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, itu yang paling afdal. Suma'ayyun, kemudian apa? Qal birrul walidain. Setelah menyebutkan hak Allah, sholat pada waktunya, kemudian birrul walidain. Suma'ayyun, kemudian apa? Al-jihad fisabilillah. Kemudian baru jihad fisabilillah. Jadi birrul walidain di atas jihad fisabilillah. Baik. Berkata Syekh Sa'di, ahsinu bil walidain ihsanan wa bil walidain ihsana, yakni ahsinu bil walidain ihsanan, yakni berbuat baiklah kalian terhadap kedua orang tua kalian dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Jadi ihsanan di situ dia adalah masdar atau disebut maf'ul mutlaq yang menunjukkan akan takkid. Benar-benar kalian berbuat baik kepadanya. Wa hadza ya'um kullu ihsan qawli wa fi'li mimma huwa ihsan ilaihim. Dan ini mencakup secara umum segala bentuk ihsan, segala bentuk ihsan. Baik ihsan berbuat baik secara qauli, ucapan. Di antara bentuk ihsan dan bakti kepada orang tua dalam ucapan adalah tidak membantahnya, apalagi mendebatnya, apalagi malah membentaknya, tidak mendahuluinya dalam ucapan, tidak lebih keras suaranya dari orang tua, menggunakan bahasa-bahasa yang baik terhadap orang tua, bahasa-bahasa yang sopan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa kasar. Di saat dipanggil menyahut dan mendatanginya, terkadang ya nyauti supaya tidak mendatangi. Geng-geng ning ra kepanggil, orang bahasa Jawanya begitu. Le, ge. Tapi masih tetap enggak bergerak dari tempatnya. Nah, yang seperti ini juga belum termasuk
ihsan yang dituntut. Semestinya di saat kemudian dipanggil, yang mendatangi dengan bahasa yang baik, apa yang bisa dilakukan, ail khidmah dan semisalnya. Jadi ini bil qaul wal fi'l, dengan ucapan dan juga dengan tindakan, dengan perbuatan. Wa fihi an-nahyu 'anil isa'ah ilal walidain, dan juga padanya terdapat larangan untuk menyakiti orang tua, berbuat buruk kepada orang tua. Aw adamul ihsan wal isa'ah, atau larangan dari tidak berbuat baik dan larangan daripada berbuat jelek. Ya anal wajib al ihsan, karena yang wajib adalah berbuat ihsan. Maka tidak berbuat ihsan itu terlarang, berbuat jelek lebih-lebih lagi. Wal amru bi syai' nahyun 'an diddi, dan perintah terhadap sesuatu itu merupakan larangan dari lawan daripada sesuatu tersebut yang diperintahkan. Dan itu merupakan kaidah usuliyah. Al amru bi syai' nahyun 'an diddi. Ada khilaf di dalam permasalahan tersebut, akan tetapi secara umum banyak perkara-perkara yang masuk dalam kaidah ini. Wal ihsan juga, dan ihsan itu ada dua bid. Bid dengan naqid itu berbeda. Nah, jadi ini pembahasan secara usul. Bid itu artinya apa? Lawan dari sesuatu, begitu kan? Tapi kalau naqid itu apa ya? Menjelaskannya sulit untuk dalam bahasa kita, cuma dalam konteks penjelasan misalnya seseorang dilarang untuk berdiri, dia bisa duduk, dia bisa berbaring. Nah ini namanya bid. Adapun naqid itu seseorang dilarang bergerak, itu tidak ada lain kecuali dia. Bisa dipahami. Ini bahasa kita apa? Fadhol antum jelaskan sendiri. Jadi bid itu bisa sekian banyak kemungkinan, tetapi kalau naqid itu hanya satu kemungkinan. Kalau tidak hidup ya mati. Kalau tidak bergerak ya diam. Kan begitu. Nah kalau naqid, kalau tidak duduk bisa berjalan, bisa berlari, bisa ya berbaring, itu tidak duduk dia. Begitu. Sehingga di sini dikatakan bidnya itu ada dua. Nah memungkinkan karena itu adalah bid, berbeda dengan naqid. Kalau naqid adalah sesuatu yang hanya satu lawannya. Walil ihsan diddan. Ihsan itu ada dua lawan dari ihsan. Yang pertama adalah al-isa'ah. Al-isa'ah. Nah al-isa'ah ini merupakan bisa dikatakan naqid daripada ihsan. Al-isa'ah, berbuat jelek. Adapun wahya a'zamu jurman, dan adalah sebesar-besarnya pelanggaran, berbuat kejelekan. Diperintahkan ihsan tetapi yang dilakukan justru kejelekan, maka ini adalah a'zamu jurman. Wa tarkul ihsan, ini yang kedua. Tarkul ihsan biduni isa'ah, ini yang disebut dengan bid, bagian bid yang lain. Tarkul ihsan biduni isa'ah, meninggalkan ihsan, jadi tidak melakukan kebaikan tetapi juga tidak menyakiti. Wa hadza muharram, tidak melakukan kebaikan ini pun haram. Walaupun memang tidak menyakiti, tetapi tidak pernah berbuat baik kepada orang tuanya. Hadza muharram. Kenapa? Karena yang diperintahkan adalah ihsan, berbuat baik, bukan membiarkan. Lakin la yajib an yulhaq bil awal, hanya saja yang kedua ini, kalaupun itu adalah perkara yang jelek, tetapi tidak bisa dikatakan sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi, ya, na'udzubillah, berbuat jahat kepada orang tua, menyakiti orang tua,
ya, membuat sakit hati orang tua, membuat nangis orang tua, ya, dan yang semisalnya. Ini perkara besar, menelantarkan orang tua, apalagi sampai orang tua mengutuk, mendoakan jelek. Wallahu musta'an. Wa kadza yuqal fi silatil aqarib wal yatama wal masakin. Demikian pula dikatakan terkait dengan silatul aqarib, menyambung kekerabatan. Menyambung kekerabatan. Ini juga perintahnya untuk berbuat baik kepada kerabat. Walaupun tidak menyakiti, kalau tidak melakukan kebaikan untuk mereka, ini pun juga telah terjatuh ke dalam pelanggaran kepada kerabat. Kerabat-kerabat dekat tentunya. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak-anak kecil yang belum balik, yang ditinggal mati oleh bapaknya, sehingga tidak ada yang memberikan mukafaah, kecukupan dalam hidupnya, dalam kehidupannya, penghidupannya, dalam kebutuhan-kebutuhannya. Ini anak yatim. Dan tidak disebut yatim kecuali sebelum bulugh, ya, sebelum balik. Demikian pula terhadap anak-anak yatim ini juga berbuat baik. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Perintahnya adalah berbuat baik. Orang miskin adalah orang-orang yang mereka memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu menopang daripada kebutuhannya. Miskin. Definisi masakin, punya pekerjaan tetapi besar pasak daripada dia, kebutuhannya lebih banyak daripada penghasilannya. Wa tafsirul ihsan la tanhasir bil 'abd. Dan rincian-rincian untuk berbuat baik ini tidak bisa dibatasi dengan hitungan jari, dengan hitungan. Tidak bisa dibatasi ihsan itu ini. Tertakut semuanya dalam kalimat itu. Bisanya hanya diberikan contoh-contoh, tetapi dibatasi tidak bisa. Batakunu bil had kama taqaddam, tetapi dengan definisi, bukan dengan dihitung jumlahnya berapa apa saja, tetapi dengan definisi. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Apa yang telah lewat? Yani definisi ihsan. Apa itu? Kullu ihsan qawli wa fi'li. Setiap segala sesuatu yang teranggap sebagai ihsan, baik ucapan ataupun perbuatan. Baik ucapan ataupun perbuatan. Dan ihsan di sini bisa secara syar'i, dalam artian ditentukan oleh syariat. Contoh-contohnya bisa pula ditentukan secara urfi. Setelah urf tersebut la yukhalifu syara', tidak menyelisih syariat. Dan menyelisih dengan tidak dibahas oleh syariat berbeda. Menyelisih itu artinya syariat melarangnya. Ta'zim yang berlebihan sampai pada taraf sujud kepada orang tua misalnya. Nah, yang seperti tak boleh. Tuma'amara bil ihsan ilan nas umuman. Kemudian Allah perintahkan untuk berbuat ihsan kepada manusia secara umum. Faqal, Allah menyatakan wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalau tadi disebutkan secara khusus, ya,
ditayin kelompok-kelompok tertentu yang wajib untuk berbuat ihsan. Yang pertama orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin. Maka berikutnya adalah waqulu linnasi husna, kepada seluruh manusia, untuk berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan terhadap sesama manusia dikatakan dengan waqulu, bukan wa ahsinu. Kenapa? Karena ucapan itu tidak ada yang mengatakan saya tidak mampu. Setiap orang bisa berbicara, berucap. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lisan. Sedangkan kalau berbuat baik dengan harta, mungkin orang bisa mengatakan saya tidak punya. Tetapi dengan ucapan, setiap orang tentunya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lisan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan atau memerintahkan dengan waqulu linnasi husna, kepada secara umum manusia, untuk berucap dan berbicara dengan ucapan-ucapan dan pembicaraan-pembicaraan yang baik. Wa minal qaulil hasan amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar. Dan di antara ucapan yang baik kepada mereka, kepada manusia, adalah memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Ini adalah ucapan-ucapan yang baik. Ya, ini adalah ucapan-ucapan yang baik. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Wa ta'limuhum al-ilm, dan mengajari mereka al-ilm. Ini juga termasuk daripada al-qaul hasan, ucapan-ucapan yang baik. Wa badlus salam, dan menyebarkan salam. Wal basyashah, dan menampakkan raut muka yang ceria, yang baik. Sumah, basyashah ini sumah. Wa ghairu min kulli kalamin thayyib, dan selain daripada itu, daripada ucapan-ucapan yang baik. Basyashah ini bisa diartikan supel gitu ya, orangnya supel, jadi mudah bergaul dan ramah. Ini termasuk daripada bentuk al-qaulul hasan. Al-Hasan al-Basri menyatakan, menjelaskan tentang waqulu linnasi husna, ay ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yahlimu wa ya'fu wa yasfahu. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan berbuat hilm, lemah lembut kepada sesama, dan ya'fu, mudah memaafkan, wa yasfahu, dan berlapang dada. Dan ini makna daripada hadis, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan benar-benar kalian meremehkan dari perkara yang ma'ruf sedikit pun. Walau antal ka'akhaka biwajhin tar, jadi muntalik. Walaupun hanya sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri. Walaupun mungkin wajahnya memang kalau secara asal memang wajahnya itu menjembrut. Ada orang-orang yang tipenya begitu ya. Memang wajah asalnya begitu. Dia itu nggak marah, nggak apa. Tapi memang orang lihat itu kayak cemberut gitu. Orang itu merasa, terkadang kalau yang nggak kenal itu dikiranya ini suaraku ini. Ya kalau nggak kenal. Padahal enggak. Memang wajahnya memang wajah seperti itu. Ada wajah-wajah yang turun itu ada. Tapi ada yang sebaliknya. Ya. Nah, ada wajah-wajah yang enggak. Ada wajah-wajah yang kelihatan. Maka kita biasakan untuk, ya, karena hal tersebut masih bisa untuk diperbaiki. Masih bisa untuk diperbaiki dengan kebiasaan-kebiasaan akan berubah. Sesuatu yang mungkin itu bisa jadi pembawaan kita dari awal, dari dasar, dari lahir memang pembawaannya begitu, tapi bisa dirubah dengan sedikit-sedikit ya. Toh di saat kemudian suruh tersenyum, bisa tersenyum. Berarti kan bisa, wajahnya itu bisa berubah. Tidak mesti harus kelihatan garang terus gitu loh. Ya. Jadi ini yang perlu untuk kemudian diperhatikan.
Dan itu ibadah. Ternyata ibadah yang tidak butuh kepada modal, tidak butuh kepada tenaga. Dengan sekedar berjumpa dengan saudaranya, berseri-seri wajahnya. Walam makan al-insan la yasa'un nas bimali. Nah, ini di sini disebutkan oleh Syekh. Dan di saat mana namanya manusia ya, seseorang dia tidak setiap orang itu memiliki keluasan harta. Amara bi amrin yaqdiru bihi 'ala ihsan ila kulli makhluk. Maka Allah perintahkan dengan satu perintah yang dia mampu dengannya untuk dia bisa berbuat baik kepada sama setiap makhluk. Wa huwa al-ihsan bil qaul, yakni ihsan dengan ucapan. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua perkara ihsan, al-qauli wal fi'li. Fayakunu fi dhimni dzalika annahu 'anil kalamil qabih linnas hatta lil kuffar. Karenanya dengan wa qulu linnasi husna ini dan ucapkan kepada manusia ucapan-ucapan yang baik, masuk di dalamnya adalah larangan dari berucap dengan ucapan-ucapan jelek, keji terhadap sama manusia. Meskipun orang yang diucapkan tadi dengan kejelekan tadi adalah orang-orang kafir. Bagaimana lagi kalau sama muslim? Tidak boleh. Banyak sekali kalau terkait dengan sesama muslim ini, banyak sekali ancaman-ancaman di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatin lumazah, celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela. Orang-orang yang suka ngumpat, mencela, mencaci, melaknat, menghina, melecehkan. Nauzubillah. Dan itu merupakan akhlak yang tidak mulia, akhlak jelek. Tidak sepantasnya seorang muslim berakhlak dengan akhlak yang demikian. Walihada qala ta'ala, dan karenanya Allah Ta'ala menyatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Dan jangan kalian debat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Mendebat ahlul kitab sekalipun, itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Jangan kalian debat kecuali dengan cara yang baik. Bukan dengan cara mencaci maki Tuhannya mereka. Tuhan kamu itu harganya berapa? Salib itu kan dijual, ada mau di mana-mana. Tuhan kok harganya cuma 3.000. Itu mencela kepada apa yang menjadi keyakinan mereka. Tidak boleh seperti itu. Ada ayatnya, itulah pasal 10. Ayatnya lupa. Al-Muhim ada ayat yang menunjukkan akan celaan, larangan mencela alihannya ahli kitab. Alihannya orang-orang kafir. Fayasubullah adwan bighairi ilm, yang menyebabkan kemudian mereka mencela Allah dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Disebabkan karena kita mendahului mereka mencela daripada Tuhan-Tuhan mereka. Tuhanmu patung-patung reso ngomong. Seperti ini tidak perlu untuk disampaikan, walaupun mencela Tuhan-Tuhan mereka itu memang benar keadaannya seperti itu. Tetapi menyebabkan kemudian mereka balas menyerang daripada Rabbul Alamin. Ini menjadi wasilah yang kita penyebabnya. Wa min adabil insan allazi adaballahu bihi ibadah an yakunal insan nazihan fi aqwalihi wa af'alihi. Dan di antara adab seseorang yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan adab tersebut kepada hamba-hambanya, an yakunal insan nazihan, agar seorang itu senantiasa bersih ucapan-ucapannya dan tindakan-tindakannya. Ghair fahis, bukan kotor, keji. Fahis ya, wala badi, keji. Fahis dan badi itu ada perbedaannya. Kalau fahis
itu ucapan-ucapan yang kaitannya dengan hal-hal yang biasanya kepada perkara-perkara yang jorok. Kalau badi itu kepada perkara-perkara yang kasar. Kalau yang jorok-jorok itu disebut fahish. Ucapan-ucapan. Dan ucapan orang-orang yang tidak bermoral, para berandalan dan sebagainya, baina hadza wa hadza, antara fahish dan badi ucapan. Mereka itu kayaknya pasti sekali mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut. Ketemu dengan temannya, orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia senangi, orang yang paling dekat dengan dia, ucapan pertama yang keluar badi, kotor. Waduh, langsung kalimat yang mengerikan, kita nggak bisa mencontohkan. Ya. Dan itu biasa keluar dari lisan mereka. Padahal sama bukan kok karena benci, karena apa kemudian kalimatnya itu seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Sehingga mereka memiliki patrapan. Julukan. Nah, mereka memiliki julukan. Yang julukan itu tidak karu-karuan. Karena kebiasaan mereka yang berbicara kotor, berbicara kasar, berbicara ya keji. Alhamdulillah. Sehingga Islam sangat melarang yang demikian. Wala syatim, suka mencela. Ini juga. Wala mukhasim, suka berdebat. Suka mukhalafah. Mukhasim itu senang kontradiksi dengan temannya. Bal yakun husnul khuluq. Bahkan yang sepantasnya bagi seseorang adalah berakhlak yang baik. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama tentunya dan yang paling utama adalah akhlak setiap manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada orang yang paling besar haknya setelah keduanya, yakni orang tua. Kemudian kepada yang berikutnya. Masing-masing tentunya ada adab-adab yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Adab seseorang kepada orang tua sudah berbeda. Adab seseorang dengan guru sudah berbeda lagi. Adab seseorang dengan tetangga sudah berbeda. Adab seseorang dengan temannya yang sebaya berbeda. Adab seseorang dengan yang lebih tua, yang lebih muda sudah berbeda lagi. Itu semua diatur di dalam Islam. Adab-adabnya. Wasi'ul hilm. Husnul khuluq wasi'ul hilm, luas hilmnya, kesantunannya. Lemah lembut kepada sesama. Mujamilan likulli ahad, berapia. Suka supel dalam pergaulannya kepada setiap orang. Saburan ala ma yanaluhu min adzal khalq. Bersabar atas apa yang menimpanya dari gangguan-gangguan makhluk. Imtithalan li amrillahi wa raja'an li thawabi, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengharap daripada pahalanya. Tsumma amarahu bi iqamatis shalah wa ita'iz zakat. Ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.